Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan penyebab hingga dampak resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris terhadap prospek perekonomian dunia pada tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan penyebab resesi yang terjadi di negara-negara maju itu disebabkan oleh ekonominya yang memang terus melemah, efek dari kebijakan suku bunga yang tinggi, hingga pengaruh konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global seperti konflik Rusia dan Ukraina. Jepang telah kehilangan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Raksasa Asia tersebut secara tak terduga tergelincir ke dalam resesi. Secara general, resesi sendiri merupakan penurunan ekonomi atau ekonomi negatif selama setidaknya 2 kuartal beruntun. Dalam laporan terakhir, PDB Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal 4 2023 dan pada kuartal 3 2023 juga mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Laporan PDB terbaru itu jauh meleset dari perkiraan pertumbuhan 1,4% dalam jajak pendapat para ekonom Reuters. Secara kuartalan atau quarter to quarter, PDB turun 0,1% dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,3% dalam jajak pendapat Reuters. Inggris tergelincir ke dalam resesi setelah ekonomi mereka terkontraksi kuartal to kuartal pada kuartal 3 dan 4 2023. Resesi secara teknikal ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Rishi Sunak sejauh ini gagal memenuhi janjinya untuk menumbuhkan perekonomian. Ekonomi Inggris memang masih tumbuh sebesar 0,1% sepanjang 2023 secara keseluruhan tahun. Tetapi ini merupakan pertumbuhan tahunan paling lambat yang pernah terjadi di Inggris sejak 2009, tidak termasuk tahun pertama pandemi. Menurut Sri Mulyani, lemahnya perekonomian kedua negara itu memang telah diprediksi berbagai lembaga internasional, membuat prospek ekonomi dunia juga menjadi tertekan pada tahun ini. Namun, efeknya tidak akan merambat ke negara lain karena masih ada yang masih mampu tumbuh secara kuat ekonominya seperti Amerika Serikat dan India. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio. Situasi resesi di Jepang dan beberapa negara maju lainnya memberikan dampak terhadap perekonomian global. Resesi di Jepang ini terjadi di tengah inflasi yang cukup tinggi, disertai dengan konsumsi dalam negeri yang lemah. Untuk diketahui, konsumsi swasta turun 0,2% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya. Berbeda dengan perkiraan median yang memperkirakan ekspansi sebesar 0,1%. Alhasil, pertumbuhan ekonomi menjadi sulit didorong dan Jepang mengalami penurunan peringkat dari perekonomian terbesar ketiga di dunia menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia yang diambil alih oleh Jerman. Lihatlah peta ini. Ini adalah Jepang, salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah tahun 1945, PDB negara ini meningkat pesat hingga menempati posisi kedua meskipun saat itu mengalami kesulitan pemulihan pasca perang. Namun pada tahun 2010, posisi dua teratas Jepang telah diambil alih oleh kekuatan ekonomi baru, yaitu Tiongkok. Dan setelah 14 tahun, Jepang tidak dapat mempertahankan posisi tiga teratasnya karena perekonomiannya diambil alih oleh Jerman. Yang mengejutkan adalah bukan karena perekonomian Jerman yang tumbuh signifikan, melainkan perekonomian Jepang yang semakin melemah. Menurut perhitungan tahun 2023, PDB negara ini mengalami penurunan sebesar 0,4% setiap tahunnya. Ditambah dengan devaluasi yen terendah dalam 53 tahun per Oktober 2023.
Dan tidak sampai di situ, posisi keempat ini juga akan terancam oleh perekonomian India. PDB India diproyeksikan mencapai 4,34 triliun dolar pada tahun 2025. Semua peristiwa ini memberikan gambaran suram terhadap perekonomian Jepang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 22 September 1985 di Plaza Hotel di New York, otoritas Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, dan Jepang menandatangani Plaza Accord. Banyak ekonom menyatakan bahwa perjanjian inilah yang menyebabkan perekonomian Jepang stagnan hingga saat ini. Poin utama dari perjanjian ini adalah untuk membantu mendevaluasi dolar terhadap yen sebagai respon terhadap krisis kredit awal tahun 1980-an di Amerika Serikat. Meskipun perjanjian ini membantu menstabilkan perekonomian Amerika Serikat, hal ini menyebabkan yen menguat secara cepat, sehingga menimbulkan dampak langsung yang positif. Orang Jepang menjadi lebih kaya dan mereka berinvestasi di real estate dan saham. Namun pada tahun 1992, dampak nyata mulai terlihat dengan anjloknya harga real estate di kota-kota besar di Jepang. Hal ini terjadi karena seiring dengan apresiasi yen, harga ekspor Jepang meningkat, sehingga kehilangan daya saingnya. Sementara itu, masyarakat Jepang mulai mengurangi pengeluaran setelah kehilangan sebagian besar kekayaan mereka dari sektor real estate, yang menyebabkan stagnasi PDB negara itu. Dari tahun 1997 hingga 2017, PDB Jepang hanya tumbuh sebesar 2,6%, yang berarti pertumbuhan tahunannya hanya sebesar 0,13%. Dan tren ini berlanjut hingga saat ini. Yang lebih buruk lagi, lebih dari 30% atau sepertiga penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas. Populasi yang menua dengan cepat menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.